Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rudiana Salam, SPD MM, selaku dosen pengampu mata kuliah Politik Pertanian, dan teman-teman yang saya cintai dan yang saya banggakan. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dengan topik ketahanan pangan. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Fahmi Ramal Farizi dengan NPM akhir 045 dan saya sendiri Aji Sobandi dengan NPM akhir 054 dan Muhammad Akil Rajabani dengan NPM akhir 056 dan ada Mia Amelia dengan NPM akhir 061 dan ada Muhammad Fahrul Naufal dengan NPM akhir 062 dan yang terakhir ada Mutia Fasa dengan NPM akhir 066. Langsung saja kepada pematerian yang akan dipresentasikan oleh teman saya. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Langsung saja ke latar belakang. Menurut data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, menunjukkan bahwa jumlah penduduk pada tahun 2022 sebanyak 275.773.000 jiwa, dan jumlah pada tahun 2023 sebanyak 278.696,2 ribu jiwa, dan pada tahun 2024 jumlah penduduk semakin meningkat drastis menjadi 281.603,8 ribu jiwa. Dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi ini, kebutuhan pangan juga meningkat. Namun, produksi pangan dalam negeri belum dapat memenuhi kebutuhan pangan penduduk. Selain itu, saya juga mendapatkan data dari Badan Pusat Statistik yang mana menunjukkan bahwa pada tahun 2022 Indonesia masih mengimpor bahan-bahan pangan dari luar negeri, terutama beras sebanyak 3.062.857,6 ton. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan Indonesia, baik melalui peningkatan produksi pangan dalam negeri maupun melalui pengembangan sistem logistik dan distribusi pangan yang lebih efektif. Mungkin dari latar belakang tersebut, diambil rumusan masalah. Slide selanjutnya. Yang pertama ialah bagaimana konsep ketahanan pangan dan indikator-indikator apa saja yang digunakan untuk mengukurnya. Yang kedua, bagaimana kebijakan pertanian dan ketahanan pangan yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir ialah apa tantangan dan peluang dalam meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terkait definisi dari ketahanan pangan itu sendiri akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada pemaparan terkait definisi ketahanan pangan. Yang pertama, menurut FAO, ketahanan pangan adalah situasi di mana semua orang pada setiap saat memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi makanan mereka untuk kehidupan yang aktif dan sehat. Adapun menurut World Food Summit, ketahanan pangan adalah kondisi di mana semua orang pada setiap saat memiliki akses fisik dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi makanan mereka. Kemudian yang terakhir ada menurut Maxwell and Frankenberger, ketahanan pangan adalah kondisi rumah tangga memiliki akses yang cukup terhadap pangan untuk memenuhi kebutuhan makanan yang mendasar. Jadi dapat disimpulkan terkait definisi ketahanan pangan yaitu kondisi di mana kebutuhan dari setiap rumah tangga terpenuhi. Bisa di next. Oke, yang selanjutnya ada indikator menurut para ahli. Menurut Suharjo tahun 1996, kondisi ketahanan pangan rumah tangga dapat tercerminkan oleh beberapa indikator, antara lain yang pertama itu terkait tingkat kerusakan tanaman, ternak, dan perikanan. Yang kedua, penurunan produksi pangan. Yang ketiga, tingkat ketersediaan pangan di rumah tangga. Yang keempat, proporsi pengeluaran pangan terhadap pengeluaran total. Yang kelima, fluktuasi harga-harga pangan utama yang umum dikonsumsi rumah tangga. Yang keenam, itu perubahan kehidupan sosial, misalnya migrasi atau menjual atau menggadaikan harta miliknya atau peminjaman.
Yang ketujuh itu keadaan konsumsi pangan terkait kebiasaan, kuantitas, dan kualitas. Dan yang terakhir yaitu status gizi. Nah, dari indikator ini bisa dilihat ya bahwa ada 8 indikator untuk melihat terkait ketahanan pangan itu sendiri. Mungkin selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, eh, mungkin next slide ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan. Nah, di sini menurut Resta et al. Tahun 2024, terdapat lima faktor. Yang pertama ada produksi jagung. Nah, kenapa produksi jagung? Karena jagung itu merupakan komoditas alternatif yang bisa mengurangi ketergantungan terhadap beras. Dalam kondisi tertentu seperti ketika harga beras melonjak atau produksi beras mengalami penurunan, jagung menjadi substitusi pangan yang terjangkau. Nah, yang kedua ada pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam mempengaruhi ketahanan pangan, karena ketika seseorang yang cenderung lebih sadar terhadap pola makan yang sehat dan lebih mampu mengelola sumber daya pangannya, akan lebih baik dalam mengelola pangannya itu. Contohnya seperti masyarakat lebih memahami cara menyimpan bahan makanan dengan benar, kerugian akibat pembusukan atau hama bisa dapat dikurangi. Yang ketiga ada jumlah penduduk. Nah, kita semua tahu jumlah penduduk Indonesia sangat besar dan terus bertambah. Ini artinya permintaan terhadap pangan pun meningkat dan nantinya akan mempengaruhi produksi pangan tersebut karena penduduknya itu meningkat, dan juga nantinya akan terjadi penyempitan lahan pertanian karena dijadikan pemukiman. Lalu next. Nah, yang keempat ada ketersediaan lahan, di mana ini merupakan salah satu hal yang mengancam karena lahan pertanian semakin berkurang dan produksinya yang tadi semakin menurun karena lahan pertanian yang subur adalah kunci utama produksi pangan. Namun seiring berkembangnya ekonomi dan pembangunan infrastruktur, lahan pertanian sering dialihfungsikan menjadi kawasan industri, pemukiman atau pusat perbelanjaan. Akibatnya memang luas lahan ini menjadi menurun. Lalu yang kelima ada harga beras. Nah, peningkatan jumlah konsumsi beras terjadi seiring dengan peningkatan jumlah penduduk yang tadi, sehingga membuat ketersediaan beras juga harus meningkat. Nah, next ada 4 pilar utama yang juga menjadi kunci penting dalam ketahanan pangan. Nah, ini merupakan menurut kebijakan strategis pangan dan gizi tahun 2020 sampai 2024 menyatakan bahwa ada 4. Yang pertama ada ketersediaan pangan, yaitu pangan harus tersedia dalam jumlah yang cukup melalui produksi dalam negeri, impor, ataupun cadangan pangan nasional. Yang kedua keterjangkauan, di mana kemampuan penduduk dalam mendapatkan kecukupan pangan bisa diperoleh dari hasil produksi pribadi, barter, pinjaman, pembelian, hadiah, serta bantuan pangan, ataupun mengkombinasikan semuanya. Nah, yang pilar ketiga yaitu permanfaatan yang dicerminkan oleh konsumsi pangan perseorangan atau rumah tangga yang dipengaruhi oleh ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, pola konsumsi pangan, dan juga pengetahuan pangan dan gizi. Nah, yang keempat ada kestabilan. Nah, ketahanan pangan harus terjaga dalam jangka panjang tanpa gangguan akibat faktor ekonomi, sosial, ataupun bencana alam. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, akan dijelaskan selanjutnya oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya ada kebijakan pertanian dan ketahanan pangan.
Pertama itu ada kebijakan pertanian. Nah, di sini saya mengambil dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Kebijakan pertanian di Indonesia ini bertujuan untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan petani. Nah, Kementerian Pertanian ini menetapkan 6 arah kebijakan utama. Nah, kebijakan ini bertujuan untuk memastikan jumlah pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan populasi di negara kita gitu. Yang kedua ada menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta ketersediaannya prasarana dan sarana pertanian. Nah, arah kebijakan ini fokus pada konservasi sumber daya alam seperti lahan dan air untuk pertanian gitu. Yang ketiga ada meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian. Nah, kebijakan ini juga bertujuan untuk membuat produk pertanian Indonesia lebih kompetitif di pasar global. Yang keempat ada meningkatnya pemanfaatan teknologi dan inovasi pertanian. Yang kelima meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian nasional. Dan juga yang terakhir ada terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima. Nah, kebijakan ini tuh fokusnya pada penyederhanaan proses pemerintah dan menjadikan mereka lebih orientasi pada layanan pelanggan gitu. Next. Nah, selanjutnya ada ketahanan pangan. Nah, kebijakan pangan pemerintah sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 mengenai ketahanan pangan yang secara garis besar mengatur yang pertama itu ketersediaan pangan, melibatkan pembangunan sistem produksi, efisiensi usaha pangan, teknologi, sarana prasarana, dan pelestarian lahan produktif. Yang kedua, mengatur cadangan pangan nasional. Nah, berasal dari cadangan masyarakat dan pemerintah dari tingkat desa hingga pusat. Cadangan masyarakat dikelola oleh lembaga swadaya masyarakat, organisasi swasta, koperasi atau perorangan. Yang ketiga, mengatur penganekaragaman pangan. Konsumsi pangan yang beraneka ragam dengan prinsip gizi yang seimbang gitu. Selanjutnya ada pencegahan dan penggulangan masalah pangan. Nah, langkah antisipatif untuk menghindari kelebihan atau kekurangan pangan serta memastikan kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan pangan. Next. Selanjutnya mengatur peran pemerintah daerah dan masyarakat. Nah, pemerintah daerah ini melaksanakan ketahanan pangan melalui informasi, pendidikan, dan meningkatkan kemandirian masyarakat. Selanjutnya masyarakat berperan dalam produksi, perdagangan, distribusi, dan cadangan. Nah, yang terakhir ada mengatur pengembangan sumber daya manusia dan kerjasama internasional. Nah, pengembangan ini dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, penyebarluasan ilmu, dan penyuluhan pangan. Kerjasama internasional mencakup produksi, perdagangan, distribusi pangan, cadangan pangan, pencegahan masalah pangan, serta riset dan teknologi pangan. Nah, Badan Ketahanan Pangan ini menyusun kebijakan untuk mewujudkan kemandirian pangan, menjamin ketersediaan dan konsumsi pangan yang cukup, aman, dan bergizi seimbang di semua tingkat. Nah, kebijakan ini memanfaatkan sumber daya lokal, teknologi inovatif, serta memperkuat ekonomi kerakyatan dan mengentaskan kemiskinan. Mungkin segitu saja dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya ada peran pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan. Nah, pemerintah itu memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan ketahanan pangan di suatu negara. Beberapa peran utama yang dapat dilakukan pemerintah untuk mencapainya antara lain yang pertama ada pengembangan kebijakan pemerintah. Nah, pemerintah dapat merancang kebijakan yang mendukung sektor pertanian seperti memberi subsidi untuk benih berkualitas, pupuk, serta alsintan itu. Nah, kebijakan tersebut juga bisa mencakup perlindungan terhadap petani lokal yang mana agar mereka dapat keuntungan yang layak. Nah, kebijakan yang mendukung juga dapat meningkatkan produktivitas, kesejahteraan petani, serta keberlanjutan produksi pangan. Subsidi pupuk dan alsintan itu dapat membantu para petani untuk mengurangi biaya yang mereka gunakan dalam memproduksi suatu pangan dan juga dapat menghasilkan pangan yang lebih berkualitas. Nah, ini juga penting untuk menjaga keberlanjutan sektor pertanian yang seringkali terancam oleh faktor eksternal seperti perubahan iklim dan fluktuasi harga pasar. Dan yang selanjutnya ada penyedia infrastruktur.
Infrastruktur yang baik seperti irigasi, jalan, dan fasilitas penyimpanan sangat mempengaruhi kelancaran produksi dan distribusi pangan. Tanpa infrastruktur yang memadai, hasil pertanian bisa rusak, harga pangan bisa menjadi tidak stabil, dan distribusi pangan antar daerah juga bisa terhambat. Nah, dengan infrastruktur yang baik, proses pertanian menjadi lebih efisien dan akses pangan menjadi lebih merata. Yang selanjutnya ada diversifikasi sumber pangan. Salah satu cara untuk meningkatkan ketahanan pangan adalah dengan mendorong produksi berbagai jenis pangan. Tidak hanya bergantung pada satu komoditas saja. Pemerintah dapat mengarahkan petani untuk menanam berbagai jenis pangan lokal yang bisa tahan terhadap perubahan iklim dan memiliki nilai gizi yang baik pula gitu. Nah, mengandalkan satu jenis komoditas itu dapat membuat ketahanan pangan itu rentan terhadap bencana alam, perubahan iklim, atau fluktuasi harga. Diversifikasi pangan memberi petani pilihan untuk menghasilkan berbagai produk pangan yang tahan terhadap cuaca ekstrim, serta mengurangi ketergantungan pada satu jenis pangan tertentu. Ini juga membantu menciptakan pola konsumsi yang lebih sehat gitu, dan bergizi bagi masyarakat. Yang selanjutnya ada peningkatan pengetahuan dan teknologi. Nah, pemerintah juga bisa memfasilitasi para petani seperti pelatihan dan pemberian informasi baru mengenai teknologi pertanian kepada para petani. Dengan penggunaan teknologi yang tepat, hasil pertanian dapat meningkat, efisiensi proses pertanian bisa lebih baik, dan ketahanan pangan juga dapat lebih terjamin. Yang selanjutnya ada pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Untuk menjaga ketahanan pangan dalam jangka panjang, nah, pemerintah juga perlu memastikan itu pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan ini. Ini juga termasuk kayak melestarikan tanah, air, serta keanekaragaman hayati yang menjadi faktor penting dalam ketahanan pangan. Yang selanjutnya ada beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan ketahanan pangan. Yang pertama ada perubahan iklim. Perubahan iklim ini menyebabkan cuaca yang ekstrim seperti kekeringan, terus banjir, dan badai dapat merusak hasil pertanian dan mengurangi produktivitas pangan. Pola cuaca yang tidak menentu juga menyulitkan petani untuk merencanakan masa tanam dan mempengaruhi ketersediaan pangan. Nah, untuk tantangan ini bisa diatasi seperti yang saya bilang tadi dengan kebijakan dari pemerintah seperti penyediaan benih yang unggul yang tahan terhadap cuaca ekstrim dan sebagainya. Yang selanjutnya ada pertumbuhan populasi. Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk global, permintaan terhadap pangan juga maka akan semakin besar. Hal ini berpotensi menyebabkan kelangkaan pangan jika produksi tidak bisa mengikuti permintaan dan yang terus berkembang. Untuk mengatasinya bisa seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu dengan diversifikasi, yakni dengan tidak mengandalkan satu jenis pangan saja. Yang selanjutnya ada kerusakan sumber daya alam, penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan, deforestasi, dan pencemaran air dan tanah mengurangi kuantitas dan kualitas sumber daya alam yang digunakan untuk pertanian. Nah, kerusakan ini memperburuk ketahanan pangan jangka panjang karena tidak ada sistem yang dapat memelihara produksi pangan dalam kondisi tersebut. Yang selanjutnya ada kurangnya akses terhadap teknologi dan pengetahuan. Nah, banyak itu petani, terutama di daerah terpencil, yang belum memiliki akses terhadap teknologi baru dalam pertanian atau informasi yang cukup mengenai praktik pertanian yang efisien dan ramah lingkungan. Ini juga membatasi kemampuan mereka untuk meningkatkan hasil dan ketahanan pangan. Yang selanjutnya ada peluang itu. Yang pertama, peluang itu melalui inovasi teknologi pertanian. Penggunaan teknologi pertanian modern seperti pertanian presisi, irigasi pintar, dan penggunaan benih unggul dapat meningkatkan hasil pertanian dengan cara lebih efisien dan ramah lingkungan. Teknologi ini dapat mengurangi penggunaan air, meningkatkan ketahanan tanaman terhadap hama dan penyakit, serta mempercepat proses panen. Yang selanjutnya ada pengembangan ekonomi digital. Untuk pertanian, teknologi digital seperti e-commerce dan aplikasi pertanian berbasis smartphone dapat membuka pasar baru bagi petani, memudahkan mereka dalam menjual produk langsung kepada konsumen atau pengepul, dan mengurangi perantara yang memperburuk harga pangan. Selain itu, aplikasi berbasis data juga dapat membantu petani dalam mengelola tanaman, cuaca, dan risiko yang mereka hadapi. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada pemateri yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya ada kesimpulan, boleh di next.
Berdasarkan pemaparan yang sudah dipaparkan oleh teman-teman saya, maka dapat disimpulkan bahwa menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, penduduk di Indonesia dari tahun ke tahun semakin bertambah dan meningkat. Namun, produksi pangan di Indonesia belum dapat memenuhi kebutuhan pangan penduduk. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan suatu daerah, di antaranya Indonesia, di antaranya satu, produksi jagung, dua, pendidikan, tiga, jumlah penduduk, empat, ketersediaan lahan, dan yang terakhir ada harga beras. Selanjutnya, dalam meningkatkan ketahanan pangan sendiri, terdapat tantangan yang harus kita hadapi seperti perubahan iklim, pertumbuhan populasi, kerusakan sumber daya alam, dan kurangnya akses terhadap teknologi dan pengetahuan. Mungkin sekian dari kelompok 3 kelas B untuk pemaparan materinya. Selanjutnya, bila ada yang mau bertanya mengenai hasil diskusi kelompok kami, boleh di komen di via YouTube ya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.